wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan video implementasi teori belajar dari Cybernetic Lambda, PAS, dan SCOT. Sebelumnya perkenalkan, saya Risma Sari Alia dengan NPM 031. Saya Srihanati Rahayu dengan NPM 038. Saya Rizky Arjibandana dengan NPM 109. Stay tune guys! Dalam proses belajar, setiap siswa memiliki cara berpikir dan menyelesaikan masalah yang berbeda. Arti memilih pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Ia mengikuti langkah demi langkah, membedakan soal dalam bentuk aljabar, lalu menyelesaikannya secara logis. Sedangkan RD memilih pendekatan heuristik, menggunakan penalaan cepat, intuisi, dan strategi fleksibel untuk menemukan jawaban dengan cara yang lebih aman. Kamu udah ngerjain edukasi matematika kayak ini belum? Iya, udah. Aku juga udah, aku pakai cara ini. Yang pertama, membicarakan persamaan, lalu kurangkan 6 dari kedua sisi persamaan, bagi kedua sisi persamaan yang berdua, maka ketemunya hasil bilangan satu itu 18, bilangan kedua itu 20. Kalau kamu? Soalnya kan ada dua bilangan yang jumlahnya itu 30 dengan selisihnya itu 6. Berarti mereka mengambil angka di tengah. Soalnya kan 30 dibagi 2 kan 15, terus 15 itu ditambahkan 3, hasilnya 12, dan 15 itu dikurangi 3, hasilnya itu 12. Jadi kita bisa mengaitnya kan? Jadi walaupun cara kita berbeda, namun hasilnya tetap sama ya? Iya, karena itu tergantung sama gaya belajar kita. Oke deh, terima kasih. Sama-sama. Kedua pendekatan ini mencerminkan prinsip dari teori Cybernetic Lambda yang memandang pembelajaran bukan sekedar menerima informasi, tetapi juga sebagai proses aktif pengaturan diri. Siswa tidak hanya menggunakan fokus, tetapi juga memahami mengapa suatu cara digunakan dan kapan strategi tertentu dapat lebih tepat dipakai. Dalam teori ini, ada 3 ciri utama belajar efektif. Yang pertama yaitu struktur berpikir yang lebih jelas, seperti yang dilakukan oleh target. Yang kedua yaitu refleksi dan konformitas, seperti cara RD untuk mengecek logika jawabannya. Inilah inti dari teori Lambda, yaitu belajar bukan hanya mencari cara, tetapi juga membentuk cara berpikir yang sadar dan fleksibel. Setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda. Alia menyukai gambaran besar dan diskusi menyeluruh. Hal ini disebut gaya belajar Wallace, sementara RD lebih nyaman belajar secara bertahap, langkah demi langkah. Ini disebut gaya belajar serialis. Perbedaan inilah yang dijelaskan dalam teori PAS. Teori ini menyatakan bahwa teknologi pembelajaran yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan gaya belajar masing-masing individu, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Kamu udah belajar dengan matematika dan kuis nih. Kalau belajar kamu tuh gimana sih? Kalau aku nih ya, aku suka lihat gambar besarnya dulu. Jadi kalau sebelum belajar PowerPoint-nya gitu, aku tuh harus ngerti dulu topiknya itu tentang apa. Jadi aku harus mengerti dulu gambaran besar, baru nanti PowerPoint-nya aku cuma mencari detailnya. Aku tuh nggak tahu apa-apa. Jadi kita punya belajar yang berikutnya. Kalau itu sepertinya masuk dalam teori PAS deh. Kalau aku sih ya tipe Wallace. Jadi kayak suka lihat keseluruhan dulu gitu, baru buka detailnya. Iya benar sih. Teori PAS juga bilang kalau teknologi pembelajaran itu akan mempegang belajar yang baik itu harus bisa menyesuaikan sama baik konsekuensi sama sih. Iya, dengan yang juga jadi bisa menyesuaikan sesuai dengan gaya belajar kita. Jadi, teknologi pembelajaran tidak hanya disesuaikan oleh sistem. Menurut teori Scott, teknologi juga dibentuk oleh budaya, kebiasaan, dan kebutuhan sosial masyarakat. Jika mayoritas siswa terbiasa belajar secara kolaboratif, maka teknologi cenderung dikembangkan untuk mendukung diskusi dan kerja kelompok. Sebaliknya, jika budaya belajar yang lebih individual, maka teknologi akan lebih fokus pada fitur pembelajaran mandiri. Dengan memahami teori PAS dan Scott, kita dapat menyadari bahwa teknologi bukan hanya alat bantu belajar, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran itu sendiri yang berkembang seiring dengan kebutuhan, gaya belajar, dan budaya penggunaannya.